Faktor apa yang menyebabkan Iran bisa bertahan, bahkan bisa melancarkan serangan balik terhadap Israel? Apakah dari kekuatan militernya atau ada aspek lain yang lebih substansial? Salah satu yang tidak banyak dibahas oleh para analis adalah dalam terminologi akademis disebut sebagai leadership in crisis. Apakah itu? Kepemimpinan dalam krisis, kalau kita merujuk pada salah satu terminologi yang disampaikan dalam manajemen, salah satunya dibahas oleh Bain dalam The Politics of Crisis Management. Seorang pemimpin, sebuah bangsa, sebuah negara ketika menghadapi krisis, apa yang dia lakukan? Seorang pemimpin ini harus memiliki setidaknya 4 karakter, dan ini yang harus dilakukan. Yang pertama adalah sense making. Apakah itu? Sense making adalah pemahaman terhadap realitas untuk mengambil keputusan yang tepat, akurat, dan terarah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah decision making, keputusan yang tepat berdasarkan tadi make sense ini yang sudah diambil, sudah dianalisis. Yang ketiga adalah meaning making, pemaknaan terhadap keputusan yang sudah diambil. Yang keempat, yang terakhir ini adalah legitimasi building. Kita bahas satu persatu dan kaitannya dengan Iran. Yang pertama, dalam sense making, apa yang dilakukan oleh pemimpin Iran ketika hari Jumat tanggal 13 Juni serangan Israel pertama kali pada hari Jumat dini hari dilancarkan? Apa yang dilakukan pada siang harinya adalah pemimpin Iran tidak tergesa-gesa memberikan reaksi, tetapi melakukan pemetaan dan mengambil keputusan berdasarkan pemetaan yang ada ini. Yang pertama dipertimbangkan adalah bagaimana aspek apa yang mempengaruhi serangan ini. Yang kedua juga aspek tersebut bukan hanya dalam kondisi geopolitik, tetapi juga kondisi yang terjadi di Israel sendiri dan di Iran. Yang tidak boleh dilewatkan adalah pemahaman terkait dengan serangan ini terjadi 2 hari sebelum dilakukannya perundingan nuklir tidak langsung antara Iran dengan Amerika Serikat. Yang kedua adalah decision making, keputusan yang diambil. Keputusan yang diambil oleh pemimpin Iran ketika Israel melakukan serangan adalah yang pertama, memberikan pidato singkat. Walaupun singkat tetapi sudah jelas. Yang pertama yang disampaikan terkait dengan seruan kepada seluruh bangsa Iran, baik di dalam maupun di luar, baik penentang ataupun juga pendukung pemerintah juga negara ini. Itu diserukan dalam pidatonya. Aspek kebangsaan ini dinaikkan, nasionalisme kemudian dibicarakan di situ. Menurut saya ini penting. Yang kedua adalah dalam pidatonya mengumumkan pergantian para jenderal yang gugur dalam serangan Iran. Ini penting. Ketiga adalah keputusan untuk dalam pidatonya dijelaskan adalah memberikan balasan yang setimpal. Artinya, balasan ini adalah balasan yang terukur yang diambil oleh Iran. Nah, yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah sense making, yang kedua adalah decision making, yang ketiga adalah meaning making. Meaning making ini apa? Yaitu pemahaman yang diberikan kepada bangsa, kepada masyarakat, kepada rakyat terkait dengan keputusan yang sudah diambil apa dan bagaimana pemahaman terhadap itu. Kenapa yang dilakukan pertama kali seruannya adalah semua lapisan masyarakat Iran. Terus yang kedua adalah penggantian para pemimpinnya. Nah, aspek yang terakhir adalah legitimasi building, bagaimana dari pemahaman ini membentuk sebuah kekuatan di luar dari kekuatan hard power-nya, di luar dari serangan rudalnya ataupun serangan drone-nya terhadap Israel, tetapi juga membentuk kekuatan soft power. Ini yang penting. Nah, 4 elemen ini, 4 unsur inilah yang membentuk cara pandang bagaimana pemimpin Iran bisa melalui bahkan mengatasi krisis ketika terjadi perang di negara ini, ketika diserang oleh Israel yang dibantu oleh Amerika Serikat selama 12 hari.